Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan dapat kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam edisi renungan Senin 27 Februari 2023. Dan renungan kita pada malam hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8 di bawah judul perikop Elia ke Gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekiranya dapat membaca sepenuhnya ayat yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Saya hanya membaca 2 ayat saja. Baiklah, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini. 1 Raja-Raja ayat 4 dan ayatnya yang ke-5 pasal 19 demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini yaitu berpegang erat kepada Tuhan dalam situasi apapun. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sepanjang kita menjalani kehidupan ini, tentunya kita akan berhadapan dengan kenyataan hidup, yaitu mengalami situasi atau keadaan yang silih berganti. Selain sukacita, kesuksesan, kebahagiaan, ada kalanya kita mengalami titik terendah dalam kehidupan ini, yaitu ketika masalah datang bertubi-tubi, merasa bingung, kecewa, lelah, malu, putus asa, kehilangan semangat, merasa terpuruk, merasa gagal, serta merasa berbagai perasaan yang tak nyaman. Dalam keadaan atau situasi ini, kita bisa saja kehilangan pegangan dan juga harapan kita kepada Tuhan. Sama halnya saudara, seperti yang dialami oleh seorang nabi besar dalam nas kita pada saat ini, yaitu Nabi Elia. Di luar semua kisah luar biasa, keberhasilan yang pernah ia alami sebagai nabi Tuhan, Elia juga sampai kepada titik terendah dalam hidupnya. Ia merasa tekanan berat dalam jiwanya. Ia mengalami kelelahan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ia mengalami putus asa sehingga ia mencapai puncak frustasinya dengan berdoa kepada Tuhan. Bukannya meminta untuk dikuatkan saudara, tetapi malah ia meminta Tuhan mengambil nyawanya. Saudara, hal ini secara tidak langsung memperlihatkan Nabi Elia sangat meragukan kuasa Tuhan dalam situasi titik terendah kehidupan yang ia alami ini. Namun apakah Allah membiarkan Nabi Elia? Ayat 5 sampai ayat 8 menyatakan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat peduli, sangat mengerti dan sangat mengasihi hambanya Elia. Yaitu bukti kepedulian Allah, kasih Allah, ia menyediakan makanan, menguatkan Elia secara fisik. Yang kedua, Allah meneguhkan hati dengan menyatakan kehadirannya, penyertaannya dalam situasi sulit yang dihadapi oleh Elia.
memberitahukan juga arah perjalanan yang harus Elia tempuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Tuhan telah menyertai dan begitu peduli terhadap kehidupan hambanya Elia. Baik di situasi keberhasilannya maupun situasi sulit yang dihadapi dalam kehidupannya. Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang selalu setia, yang kita percayai menjadi Tuhan yang selalu mau peduli, selalu bersedia memperhatikan kehidupan kita. Tuhan juga berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, demikian, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Tuhan berjanji akan menyertai kita senantiasa, saudara, sampai kepada akhir zaman. Mari tetaplah berpegang erat kepada Tuhan, dan dalam situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, serahkanlah seluruh keberadaan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memampukan kita melewati segala situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan menutup renungan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah nama-Mu. Terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami percaya firman Tuhan ini menjadi sumber semangat untuk kami selalu hidup berpegang erat kepada Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi di kehidupan ini. Siap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan dan selalu hidup setia bagi-Mu. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.